Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan prioritas nasional yang bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang bekerja keras, dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar hal tersebut, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menggelorakan nilai tersebut dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui literasi mustika rasa. Pada hari ini tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno mengadakan literasi mustika rasa. Adapun peserta dari literasi mustika rasa adalah 100 orang dan narasumber pada literasi mustika rasa adalah Mas Awan, Head Baker de Classe. Mustika rasa ini diambil dari koleksi yang ada di perpustakaan terkait dengan Bung Karno. Dan ini sekarang ini kita mengadakan literasi roti yang kami yakini bahwa roti itu sangat digemari baik oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak. Sehingga harapan kami dengan adanya literasi mustika rasa ini, peserta dapat membuat roti baik untuk dirinya sendiri ataupun nanti menjadi ide jualan atau untuk usaha bisnis. Literasi mustika rasa dilaksanakan dari tanggal 22 sampai 23 Juli 2025 bertempat di Auditorium Soekarno dan Amfiteater UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta terpilih dari hasil seleksi panitia dan menghadirkan narasumber Awan Gelora Insan selaku head baker dari The Classic Cafe dan mengambil tema Natural Soft Bread. Hari pertama, para peserta diberikan pre-test, kemudian dilanjutkan dengan materi internalisasi pemikiran Bung Karno oleh Budi Kastowo, pustakawan ahli muda Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Di sesi pertama, Awan memaparkan pembahasan tentang sejarah roti yang sudah berkembang lebih dari 14.000 tahun. Dari yang dulunya roti tipis berbahan sederhana, hingga kini menjelma menjadi sajian dengan beragam bentuk dan rasa. Tak tertinggalkan pembahasan seputar alat yang digunakan dalam pembuatan roti, seperti mixer dan oven. Selain itu, Awan juga menjelaskan tentang proses dasar pembuatan roti hingga menjadi roti yang siap disajikan. Menurutnya, untuk bisa menghasilkan roti yang enak dan bertekstur lembut, kita perlu memahami terlebih dahulu jenis roti yang ingin dibuat. Pemahaman ini mencakup pemilihan bahan yang tepat, mulai dari mengenali karakteristik tepung, jenis lemak, gula, dan garam. Bahan yang berbeda akan menghasilkan roti yang berbeda pula. Di akhir sesi, Awan mempraktekkan pembuatan natural soft bread mulai dari menguleni tepung dengan telur, mengatur suhu, fermentasi, pemanggangan, sampai menjadi roti yang menarik dan nikmat. Iya, selama 2 hari ini saya dapetin ilmu soal baking, terutama gimana caranya membuat adonan biar bisa baik. Karena pada dasarnya saya tuh nggak bisa sama sekali buat baking, buat kue, buat masak simple aja saya nggak bisa. Tapi saya di sini belajar buat bikin kue, bikin adonan. Terus hari ini benar-benar mantap. Semoga acaranya bisa lanjut, terus bisa lebih baik lagi ke depannya.
Selama 2 hari ini saya dapat ilmu tentang baking. Pertama tentang bahan-bahannya, itu juga penting. Bahan dari narasumber itu mengatakan bahan itu tidak perlu mahal, bisa dari bahan yang sederhana kita bisa bikin roti yang istimewa. Hari kedua, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibagi menjadi 2 sesi pelaksanaan, yaitu pagi dan siang. Satu persatu peserta mulai mencampur dan menguleni bahan. Peserta tiap-tiap kelompok mendapat adonan yang sama. Menurut Awan, dalam menguleni adonan tidak dianjurkan terlalu ditekan agar adonan tidak lengket. Kegiatan sesi pertama selesai pada pukul 12 siang. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yang dimulai pukul 1 siang. Pada sesi kedua ini, para peserta tetap mendapatkan materi dan praktek yang sama. Hari ini saya banyak sekali mendapat ilmu ya, terutama tentang cara membuat roti, dari mulai bahan-bahannya, alat-alatnya, metodenya. Kemudian selain itu saya juga dapat banyak pengalaman, terus teman juga sama-sama teman-teman yang tertarik pada roti. Terus saya rasa 2 hari ini baik dari panitia perpustakaan maupun dari The Classe itu sangat totalitas gitu, karena tidak hanya sekedar demo masak, tapi juga banyak pertanyaan tanya jawab yang mendetail, terus juga pelayanan dari perpus juga sangat oke. Awan menekankan bahwa ketelatenan dan disiplin dalam mengatur waktu menentukan keberhasilan pembuatan natural soft bread. Di akhir sesi, peserta berhasil membuat natural soft bread dan mendapat apresiasi dari narasumber. Baik, selama 2 hari ini kita belajar mengenai cara pembuatan natural soft bread, mulai dari sejarah, kemudian alat yang diperlukan, kemudian praktek, dan di hari ini kita sudah membuktikan langsung bagaimana cara untuk membuat roti tersebut. Harapannya untuk kedepannya semoga lebih diadakan lebih sering, kemudian untuk akses mengikutinya lebih mudah, artinya semoga bisa lebih baik dan maksimal lagi. Jadi selama literasi mustika rasa 2 hari ini saya berkesempatan untuk mengajarkan dan menyampaikan pengetahuan saya tentang roti dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama ini dari dunia profesional maupun dari studi yang saya jalani. Dengan kesempatan saya kali ini, para peserta bisa membuat roti yang empuknya natural tanpa bahan tambahan apapun dan menggunakan bahan-bahan yang alami. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memberikan ruang yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, perpustakaan menjadi tempat yang inklusif dalam membangun bangsa Indonesia. Melalui langkah kecil yang bersama dan berkesinambungan, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan menjadi leader perekonomian dunia dan memberikan kesejahteraan merata pada masyarakat Indonesia.